Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sita Sonu Fitriani dan MPM 2200100043. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan untuk proyek UAS saya, yaitu pada mata kuliah pemrograman basis objek satu, di mana saya menggunakan studi kasus yaitu showroom mobil. Selanjutnya, kita akan lihat dulu ketentuan penilaian yang harus ada di proyek UAS tersebut. Di mana di sini penilaiannya itu yang pertama kelas dan selanjutnya, di mana terdapat 14 penilaian dan 14 tersebut harus ada di project UAS yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari penilaian yang pertama atau materi yang pertama yaitu kelas. Nah, di mana di project UAS di project tersebut harus terdapat kelas. Nah, di sini kelas ini digunakan untuk memasukkan hasil-hasil dari atau memasukkan kode-kode programnya. Di mana di sini saya menggunakan tiga kelas. Yang pertama, kelas super showroom, yang kedua sub showroom VIP, dan yang ketiga kelas utama showroom mobil. Nah, selanjutnya, materi yang kedua harus terdapat objek. Nah, terdapat dilihat bahwa saya menggunakan beberapa objek di kelas utama showroom mobil ini. Yang pertama yaitu kelas mobil masuk, di mana eh, ini kelas yang terhubung dengan kelas super showroom. Objek yang terhubung dengan kelas super showroom. Nah, kemudian setelah objek mobil masuk, juga terdapat objek mobil ready. Nah, kemudian objek scanner, kemudian saya menggunakan dua objek, yaitu objek mobil masuk dan objek mobil ready. Di mana mobil masuk itu terhubung dengan super showroom dan mobil ready juga terhubung dengan super showroom. Tiga. Di sini saya menggunakan tiga objek. Yang satunya mobil khusus yang terhubung dengan sub showroom VIP. Kemudian yang ketiga atribut. Di atribut ini yaitu anak atau perisian untuk mengisi apa-apa saja yang terdapat pada objek tersebut. Nah, di sini saya menggunakan beberapa atribut, di mana saya menggunakan atribut merek, nama, model, tahun, stok, harga, ketersediaan, di mana di sini saya untuk atribut merek dan nama dan model menggunakan tipe data string, untuk tahun dan stok menggunakan integer, dan harga menggunakan tipe data double, dan ketersediaan saya menggunakan tipe data boolean. Selanjutnya di sini yaitu terdapat konstruktor. Konstruktor ini di mana untuk mengisi isiannya agar seperti ini. Nah, konstruktor ini juga berguna untuk ibaratnya menelitikan atau memastikan bahwa isian dari atribut yang sudah kita isi itu benar. Soalnya apabila kita mengisi isian konstruktor ini kurang, misalkan kita mengisi hanya ini saja, maka nanti akan terdapat peringatan bahwa eh, dia kurang, atributnya kurang. Pokoknya dia akan memastikan bahwa atribut yang kita isi itu benar dan sudah tepat. Kemudian harus terdapat materi mutator. Mutator ini untuk mengambil untuk mengubah. Mutator ini untuk mengubah beberapa atribut. Nah, di sini ini bagian mutatornya, di mana di sini saya akan memasukkan bagian mutator untuk semua atribut. Jadi semua atribut dapat kita ubah satu persatu. Penginisialisasikannya terdapat di sini. Ini hasil edit data stok mobil. Jadi penggunaan set ini yaitu mutator ini adalah untuk mengubah yang harusnya awalnya jumlahnya 5, maka jumlahnya akan terganti 8. Ini adalah inisialisasi dari
mutator. Selanjutnya harus dapat materi aksesor. Materi aksesor ini untuk mengambil beberapa data. Jadi tidak, kalau harusnya kan kalau kita menggunakan mobil masuk show, maka semua data itu muncul dari merek, tipe, dan lain-lainnya. Nah, apabila kita menggunakan metode aksesor ini, maka kita dapat mengambil beberapa data saja. Contohnya seperti di sini, yaitu hanya menampilkan beberapa data atribut. Contohnya kita hanya ingin menampilkan merek masuk nih. Jadi kita langsung aja nih bikin metode aksesornya. Jadi misalkan mobil masuk, get merek. Jadi dia akan memunculkan hanya dari mereknya saja. Mobil masuk ini adalah objek yang ingin atributnya diambil. Jadi sini saya akan menampilkan beberapa atribut, yaitu merek, model, dan harga. Selanjutnya, encapsulation. Encapsulation ini adalah gabungan beberapa fungsi. Nah, seperti di sini. Jadi, di sini kan saya menggunakan private, dan di sini saya sebagiannya menggunakan public. Jadi gunanya dari tipe private atau fungsi private ini adalah untuk orang atau kelas lain itu tidak dapat mengubah dari atribut tersebut, atau hanya ingin menampilkan di kelas lain itu tidak bisa. Jadi private itu hanya dapat digunakan pada kelas ini saja. Nah, beda dengan public. Bila public kita dapat menginput atau mengubah atau menampilkan dari kelas lainnya. Ibaratnya private hanya untuk tersedia untuk kelas itu saja, sedangkan public tidak tersedia untuk kelas lain, kecuali dia menghubungkan kelas lain tersebut menghubungkan ke kelas super showroom ini. Sini dapat terlihat, sini saya telah membuat contoh. Nah, kan terdapat sistem out print line. Hehehe. Nah, di sini saya menggunakan sistem out print line, mobil masuk harga. Jadi ibaratnya nih, saya hanya ingin menampilkan harganya aja. Nah, karena super showroom dari kelas super showroom ini kan harganya kan termasuk dari kelas super showroom dari tipe data double dan fungsinya public kan public. Jadi dia bisa bisa nih bila kita menggunakan perintah pada kelas lain untuk harga. Sedangkan bila kita memasukkan perintah dari kelas utama showroom mobil mobil ini untuk kelas yang untuk fungsi yang private maka tidak bisa. Contoh seperti ini. Nah, ini kan saya ingin menampilkan merek nih. Jadi, sedangkan saya ingin menampilkan dari merek yang memiliki fungsi private. Jadi tidak bisa. Nah, maka merek has private access in super showroom. Beda halnya bila saya menampilkan seperti ini kan juga menampilkan nih mobil masuk get model. Juga saya menampilkan model nih. Ini sistem merek mobil masuk merek. Saya kan juga menampilkan merek, padahal merek tadi private. Kenapa bisa tampilkan? Karena saya menggunakan metode sini saya menggunakan metode dari get. Saya menggunakan metode mutator. Aksesor. Saya menggunakan metode getter. Jadi kan metode getter ini ada ya di kelas super showroom. Jadi dia bisa menampilkan karena saya menggunakan get. Sedangkan di sini kan saya hanya ingin menampilkan mobil merek tanpa menggunakan metode-metode yang terdapat pada kelas super showroom. Maka tidak bisa tertampil dia karena merek ini private. Beda halnya bila kita tambahkan di sini get misalkan. Kan bisa juga. Misalkan get. Nah, mau dia masuk karena metode get ada di kelas super showroom. Tapi karena dia tidak ada di kelas dia tidak menggunakan get, maka dia tidak bisa menampilkan merek karena fungsinya private. Jadi hanya dapat diubah apabila kita mengubah dari kelas super showroom-nya atau menambahkan metode-metode yang terdapat pada kelas super showroom. Selanjutnya, yaitu inheritage atau
pewarisan. Jadi pewarisan ini contohnya menganak pinak. Nah, kan di sini ada kelas utamanya yaitu kelas super showroom, kelas supernya. Jadi kelas super ini akan mewariskan kelas-kelas yang terdapat pada kelas super showroom ini, seperti merek, nama, model, tahun, stok, harga, ketersediaan, kepada kelas sub showroom VIP. Nah, jadi terdapat public class sub showroom VIP extend dari kelas super showroom. Nah, di mana terdapat public string. Nah, di sini dia membuat apa namanya atribut baru yaitu fitur spesial. Nah, dia hanya membuat satu atribut yaitu fitur spesial. Atribut-atribut lainnya dia ambil dari kelas super showroom. Nah, kelas ini jadi public super showroom, boolean bla bla dan string ke fitur spesial. Jadi kelas supernya, atribut supernya terdapat pada kelas yaitu merek, nama, model, tahun, stok, harga, ketersediaan. Yaitu di fitur spesial. Kemudian dia juga menambah get untuk fitur spesialnya dan mutatornya untuk fitur spesialnya. Jadi dia membuat ulang. Kan tadi kalau di kelas super showroom nggak ada tuh mutator dan aksesor untuk fitur spesial ini. Maka sub showroom ini memasukilah membuat baru aksesor dan mutator untuk atribut fitur spesial. Nah, kemudian itulah untuk maksudnya dari inheritage atau pewarisan dari kelas lain ke kelas satunya. Jadi ke kelas dari kelas super mewariskanlah kelas-kelasnya untuk kelas sub showroom. Kemudian polymorphis. Polymorphis ini yaitu di mana fungsi show tersebut akan mengoverride dari fungsi show yang ada pada super showroom. Ibaratnya digunakan berulang lah. Kan misalkan ini kita akan menggunakan pak override. Maaf. Override ya. Di mana super show ini akan menampilkan eh, metode tampilan dari kelas super showroom. Berarti dia menganakkan gitu. Jadi kita juga menganukan sistem outprintnya untuk pintu yang dapat. Jadi eh, kita nggak perlu lagi nih nulis satu yang begini. Soalnya super show-nya udah di override. Soalnya tampilan show yang lain sudah di override dari kelas super. Berarti dia mengoverride fungsi show. Selanjutnya, seleksi. Seleksi ini pada project saya itu digunakan untuk memilih pilihan. Nah, jadi terdapat penurunan ini. Jadi if di sini seleksinya menggunakan if, else, else if, else dan switch case. Nah, di mana pada punya saya ini pertama menggunakan if, else. Nah, di mana pemilihannya apabila string pilihan ini tidak diisi atau pilihan is empty, maka dia akan masuk ke bawahnya. Nah, apabila else if pilihannya betul nih 1 sampai 3, maka dia akan memproses dari pilihan tersebut. Ibaratnya bila pilihan pertama itu tidak betul, misalkan tidak valid, maka dia akan mengeluarkan kalimat pilihan Anda tidak valid. Apabila dia valid, maka dia akan memproses. Jadi itu seleksi. Yang selanjutnya juga terdapat seleksi menggunakan switch case. Yang tadi menggunakan if else if, nah sini menggunakan switch case. Switch case ini bedanya dengan if else, kalau if else itu dia misalkan if yang pertama kosong nih pilihannya. Jadi misalkan kosong berarti ini yang keluar. Proses atau tampilan tidak boleh kosong itu yang keluar. Apabila betul, maka dia akan memproses integer pilihannya, akan memproses pilihannya. Jadi ya ini if else ini
untuk ini, dimana misalkan kosong atau salah, dia akan menampilkan ini. Apabila betul, maka dia akan memproses lagi ke try switch case. Dia akan memproses ke bawahnya lagi, ke perintah yang bawah. Apabila salah, dia akan menampilkan kalimat seperti ini. Apabila betul, dia akan memproses ke perintah yang di bawah lagi. Selanjutnya yaitu integer pilihan int. Integer pilihan int. Salah. Ini selanjutnya yaitu seleksi untuk switch case. Switch case ini di mana dia akan memilih, dia terdapat pilihan 1, 2, dan 3. Jadi ini terdapat tergantung pada pilihan ini. Ini tidak dipakai karena tadi mereknya enggak. Nah, apabila misalkan dia case dia sini kan ini dia ada perintah masukkan IO sederhananya itu masukkan eh, filter. Misalkan di sini pilihnya 1, maka dia akan memproses lah case 1 ini, proses ini. Nah, apabila 2 nih, oh nggak cocok nih di 1, nggak cocok pilih 1, berarti dia akan memproses ke 2. Misalkan di sini kita masukkan 2. Misalkan di sini kita masukkan 2 di inputnya, oh case pilihan pertama, case 1 nggak cocok. Nah, turun nih ke next line ke case 2. Oh, nggak cocok juga. Misalkan, oh turunlah dia ke case 3. Nah, apabila case 3 juga nggak cocok, nah, oh berarti pilihannya tidak valid. Jadi silahkan lagi coba untuk memasuki angka 1 sampai 3. Maka itulah namanya seleksi yang digunakan untuk switch case. Jadi dia memilih dan mencoba memasukkan proses-proses tersebut apakah betul dengan pilihan yang ada. Selanjutnya yaitu perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan mana tadi? While. Nah, while. Jadi perulangan ini kenapa true? Jadi perulangan ini akan terus diulang setiap proses. Misalkan kan di sini saya pilih filter dengan kan saya pilih 1. Jadi ini nanti dia akan muncul eh, tampilan satu tuh pilihannya apa. Jadi saat kita sudah isi nih pilihan-pilihannya. Jadi nanti dia setelah selesai maka dia akan menampilkan lagi, menampilkan kembali perulangan bukan penurunan. Nah, maka dia akan menampilkan lagi pilihan ini, pilihan filternya itu sebelum dia memencet keluar. Jadi sebelum dia memilih filter keluar, sebelum dia memilih pilihan keluar, maka dia akan perulangannya akan terus berulang-ulang setiap prosesnya. Jadi akan proses sampai bawah sini selesai, udah sudah ditampilkan. Dia akan mengulang lagi ke bagian sini. Yaitu termasuk perulangan, jadi menggunakan while. Kenapa true? Agar dia tidak berhenti. Jadi menunya akan terus berulang sampai kita memilih pilihan keluar. Selanjutnya itu I/O input output sederhana. Input output sederhana di sini saya memiliki beberapa input output sederhana, contohnya seperti pilih filter yang diinginkan, kemudian sistem out print masukkan ketersediaan true or false, terus masukkan tahun, terus ya itu terdapat 3 input output sederhana. Jadi dia menginput dan mengoutput. Itu contoh dari input output sederhana seperti ini. Jadi dia memasukkan integer atau nilai atau variabelnya, maka variabel tersebut akan memproses outputnya gitu. Sederhananya begitu. Kemudian array. Di sini saya menggunakan yaitu terdapat beberapa array di mana array ini saya menggunakan array list. Ini terdapat pada bagian sini dengan array yang ada di dalam sini. Toyota, Fortuner, beberapa variabel itu termasuk ke dalam array list. Kemudian yang terakhir yaitu error handling. Error handling ini yaitu kita untuk menghandle error, jadi dia tidak perlu apa ya namanya, tidak perlu error yang parah sampai merah-merah di tampilan waktu kita merealisasikan nanti. Jadi dia misalkan salah, maka dia akan menampilkan beberapa kalimat untuk menghandle error tersebut secara sederhana. Contohnya seperti, nah ini
Salah, bukan. Iya, ini. Contohnya seperti else if atau misalkan if pilihan is empty kosong nih. Jadi misalkan dia kosong dia nggak error yang parah gimana-gimana. Jadi dia akan menampilkan dulu, oh tidak boleh kosong. Berarti errornya gara-gara kosong. Dia tidak boleh kosong harus dipilih. Nah, kemudian ini juga terdapat error handling, pilihan matches. Jadi pilihan match itu 1 sampai 3. Jadi misalkan kita memilih variabel atau memilih sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka itu tidak valid. Maka dia akan menimbulkan pilihan Anda tidak valid. Jadi dia tidak error yang tulisan yang tidak kurang dipahami lah dari sebagian orang. Jadi dia akan menampilkan otak error dia tuh error gara-gara ini, gara-gara nggak match, nggak valid nih pilihannya. Jadi kita dapat mengulang lagi dari menu pilihan tersebut. Nah, demikianlah tugas dari sebelumnya kita akan mencoba merunning dari project ini. Oh iya, ini terdapat beberapa import ini gunanya untuk mengimport dari pustaka pada Java. Jadi Java Auto Scanner ini untuk mengimport scannernya atau scan input outputnya. Yang list ini untuk menampilkan list pada bagian sini, list untuk super showroom, dan yang kemudian array list ini untuk menampilkan list dari array yang terdapat variabel-variabel ini. Di sini juga terdapat super showroom juga terdapat import Java, di mana terdapat input Java list dan input Java util stream collector. Dimana untuk mengimport kode pustaka dari Java agar bisa menggunakan list. Ini juga untuk mengimport kode pustaka dari Java agar bisa menggunakan metode kolektor. Jadi di sini saya akan mencoba mengerunning hasil dari project saya. Semoga ada error. Nah, kan saya jelaskan dulu nih. Nah, informasi mobil ini yang kita input dari tadi dari konstruktor terdapat merek mobil. Ini bagian merek mobil, nama mobil, model mobil, tahun keluar, stok, harga jual, dan ketersediaannya tersedia. Kemudian terdapat juga hasil edit. Ini penggunaan setter tadi, penggunaan aksesornya, yaitu informasi mobil kan yang awalnya stoknya 5 nih, kita ubah stoknya atau kita edit nih menggunakan set tadi menjadi 8. Nah, kemudian ini yaitu yang hanya menampilkan beberapa data atribut atau menggunakan getter, mengambil, ibaratnya mengambil data dari atribut dari objek mobil tadi. Nah, ini jadi dia hanya menampilkan merek, masuk, merek. Oh, ini merek mobil, typo. Merek mobil Toyota, model mobil ini, dan harga mobil sekian. Nah, kemudian informasi mobil keuntungan bagi pelanggan VIP. Nah, ini informasi mobil atau ini hasil tampilan dari menggunakan dari kelas sub showroom yang kita gunakan dengan objek baru. Nah, jadi dia terdapat ini, fitur terdapat ini kan tadi ini dia mengambil kelas dari super showroom. Nah, ini dari kelas sub showroom. Bedanya apa? Kalau di super showroom kan tinggal ada fitur spesial, nggak ada fitur didapat lah ibaratnya. Jadi kalau di sub showroom dia terdapat lagi mengambil dari beberapa atribut yang mengambil dari atribut super showroom dan menambahkan atribut baru, yaitu ini fitur spesial yang isinya gratis cek mesin mobil selama 6 bulan, bulannya ketinggalan. Nah, kemudian update stok. Nah, ini update stok terbaru pada showroom ini di mana kita dapat memilih, memfilter. Jadi misalkan, nah inilah gunanya sweet case tadi. Nah, sekarang dengan kita gunakan dulu nih yang bagian seleksi if else. Jadi misalkan kan ada 1, 2, 3 pilihan. Sekarang kita milih 5, kita enter. Oh, nah inilah muncul pilihan Anda tidak valid, hanya tersedia angka 1, 2, 3. Inilah yang dibilang dengan error handling tadi. Misalnya kita masuk yang benar 1, misalkan kan. Nah, 1 ini input output namanya. Jadi dia menginput 1 dan mengoutput lagi, masukkan ke tersedia bawahnya ibaratnya dengan format true and kita pilih true. Ini terdapat nih. Oh, ini beberapa mobil yang filternya tersedia. Inilah beberapa mobil yang tersedia. Nah, ini.
Nah, itu juga yang lain. Kita coba nih yang lainnya. Misalkan, aku mau berdasarkan tahun. Aku cek nih tahun. Tahun berapa? Dia menginput pilihan dua dan mengoutput lagi yang masukkan tahun ini. Itu input output sederhana sebutannya. Nah, itulah. Jadi terdapat nih dua dua maaf. Hmm, Nah, jadi muncullah beberapa mobil yang dari keluaran tahun 2021. Jadi beberapa itulah penjelasan dari saya untuk proyek saya dengan 14 materi yaitu kelas, objek, atribut, konstruktor, mutator, aksesor, encapsulation, inheritance, polymorphism, seleksi, perulangan, I/O sederhana, input-output sederhana, array, error, handling. Sebelumnya, terima kasih dan apabila ada kesalahan selama menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.